sahabat Sora, selamat datang kembali di YouTube channelnya Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Gimana hari ini? Masih semangat di tempat kerja atau di tempat beraktivitas? Semoga kamu masih beraktivitas seperti biasanya ya. Hari ini akan masuk lagi ke dalam sesi pembacaan sama Sora ya. Hari ini ada 3 buah pilihan stick di sini. Sebelum Sora mulai, Sora mau ngajakin untuk sahabat Sora yang baru saja bergabung juga di channel ini, selamat datang. Yuk berikan dukungan dengan cara klik tombol subscribe di bawah ya, sebagai bagian dari sahabatnya Sora. Lalu di like videonya kalau kamu suka, dibagikan biar nggak seru sendirian. Boleh banget kamu tulis komentar di kolom komentar, jangan marah-marah ya sayang ya. Tulisnya dengan bahasa yang sopan gitu ya, biar kita bacanya juga enak gitu. Terus di sana boleh bersalam sapa, di sana juga boleh banget kasih ide pembacaan mau seperti apa untuk selanjutnya ya. Akan Sora tampung untuk dibacakan berikutnya. Oke, hari ini tema pembacaan adalah jejak jejak cintamu di hatinya ya. Jadi kita Sora ulang sekali lagi, temanya adalah jejak cintamu di hatinya. Jadi cinta kamu itu masih membekas di hati dia. Siapakah orang ini dan bagaimana perasaannya? Sora punya 3 buah pilihan stakes untuk mewakilkan. Oke. Stakes yang pertama, oke, nih ya. Ikutin instruksinya, jangan di skip videonya. Ini yang pertama, 1 dari atas ya, 2 dan 3. Kalau perlu di pause dulu videonya, 1, 2, 3. Kalau perlu di pause dulu videonya agar bisa memilih dengan lebih berkonsentrasi. Kalau sudah, Sora akan tetap men-spoiler bahwa pembacaan bersifat general timeless reading, mengambil energi dari banyak orang, jadi belum tentu bisa cocok atau resonat sama kamu, bahkan cuma cocok setengah atau tidak sama sekali ya. Jangan dipaksakan, yang pastinya sering sekali terjadinya vice versa, yaitu tertukar-tukar antar pilihan stick atau dengan orang yang kamu sedang pikirkan. Oke? Karena itu ditonton videonya dari awal sampai akhir sehingga bisa mengambil kesimpulan. Buat yang komplain, Sora, aku nggak mau milih, ya udah nggak usah dipilih, didengerin aja semua dari awal sampai akhir. Jadi bisa tahu mana yang cocok, mana yang enggak, gitu ya. Oke. Dan Sora akan spoiler juga bahwa pembacaan timeless reading jadi bisa sedang terjadi, bisa sudah terjadi atau akan terjadi ke depannya. Oke, terima kasih sudah siap untuk menyaksikan sekarang. Yuk kita mulai saja, let's go. Kita mulai dengan pilihan yang pertama. Oke. Ada kata-kata needy ya, jejak cintamu di hatinya. Oke, itu memang orang ini memang masih merasa needy. Needy itu artinya bisa artinya dia masih merasa butuh kamu, dia masih merasa bergantung sama kamu, merasa manja sama kamu gitu loh ya. Jadi orang ini memang merasa dia masih butuh kamu sih kalau yang Sora lihat ya. Jadi bisa juga orang ini ketika dulu dia mungkin dekat sama kamu atau punya hubungan sama kamu, dia sangat kayak minta kamu perhatiin, bergantung sama kamu banyak nolongin dia gitu ya. Jadi agak apa ya, istilahnya manja lah ya ke kamu kalau yang Sora lihat di sini. Oke, kita punya pilihan yang pertama, jejak cintamu di hatinya. I'm afraid to take that next step right now ya. Orang ini ya mungkin ya, dia itu sedang khawatir. Dia itu makanya kemarin mungkin juga belum siap untuk punya relationship sama kamu dan sebagainya. Oke, karena dia belum siap untuk ke langkah yang berikutnya. Bisa belum siap secara mental, bisa belum siap secara status, bisa belum siap secara finansial gitu loh ya. Jadi orang ini membutuhkan kamu, tapi di satu sisi dia itu punya kekhawatiran gitu ya. Untuk melangkah ke depan itu dia punya kekhawatiran, ada kebimbangan, ada ketakutan ya. Kekhawatiran tuh banyak macamnya. Mungkin dia merasa takut dia secara mental belum siap atau secara finansial belum siap gitu ya. Semoga nanti kita bisa lihat di kartu yang lainnya lagi. Oke, jejak cintamu di hatinya. Tapi cinta kamu masih membekas sama dia, meskipun memang mungkin sekarang sudah dia menarik diri gitu ya, atau kamu yang menarik diri. I'm sorry I couldn't follow through with my promises ya. Orang ini yang merasakan ada jejak cinta kamu ya di hatinya, dia merasa bersalah ya, kalau dia itu tidak bisa memenuhi janji-janji dia sama kamu. Mungkin orang ini pernah berjanji sama kamu, mau serius lebih lanjut, mungkin ada yang janji mau mengajak pergi jalan-jalan ke suatu tempat, atau ada yang mungkin berjanjiin membelikan kamu suatu barang, tapi dia merasa bahwa
dia minta maaf karena dia tidak bisa memberikan segala janji-janji dia ke kamu. Jadi di sini memang dia merasa ada perasaan bersalah sama kamu, ya. Oke, kalau yang Sora lihat di sini, jadi memang ya, tapi gimana pun juga cinta kamu itu dia berasa gitu. Jadi namanya orang udah pernah dicintai, disayangi, terus dijanjiin gitu kan ya. Jadi dia merasa bersalah juga. I know I made a huge mistake, ya. Orang ini menyadari bahwa dia melakukan sebuah kesalahan besar. Artinya apa? Bisa saja dia menduakan kamu, bisa saja dia meninggalkan kamu karena mungkin dengan alasan dia belum siap dan sebagainya gitu ya. Jadi dia merasa bahwa dia buat kesalahan yang sangat besar sama kamu, ya. Tapi kamu tetap mencintai dia dengan tulus, temenin dia, bantuin dia. Tadi kan yang Sora lihat di Nidi ya, kamu memang terus ngebantuin dia. Jadi dia merasa kayak dia buat salah yang sangat besar sama kamu, ya. Nggak bisa memenuhi janji-janji dia. Mungkin dia janji untuk tidak selingkuh sama kamu, janji untuk setia sama kamu, ya, dan sebagainya, ya. Kita mulai lagi, ya, jejak cintamu di hatinya. A lot of signs are pointing to you lately. Dan sekarang dia merasa bahwa jejak-jejak cinta dan perasaan kamu itu masih ada di sekitar dia. Dan terakhiran ini dia merasa kayak dia terkoneksi sama kamu. Di sekitarnya dia banyak banget sign-signs yang berhubungan sama kamu gitu loh ya. Jadi dia ngerasa kayak apa ini mungkin petunjuk dari universe kalau aku harus balik sama kamu. Karena sebetulnya aku juga memang masih ngebutuhin kamu, butuh kamu untuk bantu aku. Aku bergantung sama kamu gitu ya. Jadi di sini dia ada perasaan bingung sebenarnya karena dia tahu dia sudah salah banyak sama kamu ya gitu loh, dan belum siap buat ke step yang berikutnya. Oke. I am working towards a better future. Nah, ini semakin memperkuat bahwa orang ini ya memang belum siap untuk punya masa depan yang baik. Secara mungkin finansial tadi Sora bilang, terus habis itu juga ada yang mungkin secara mentality ternyata belum siap, masih suka lihat kiri kanan padahal janji sama kamu mau setia dan sebagainya. Tapi sekarang dia sedang berusaha untuk memperbaiki dirinya dulu, memperbaiki hidupnya dulu, memperbaiki keadaan finansialnya, mendewasakan dulu diri dia. Kalau memang ya istilahnya gini, kalau memang kemarin masih suka main ya udah gitu, daripada sosok merasa baik untuk berkomitmen ternyata masih selingkuhin kamu. Dia menyadari bahwa dia itu masih belum jadi orang yang lebih baik buat kamu, ya. Tapi bagaimanapun juga dia masih terus mengenang cinta dan sayang, bagaimana kamu selalu perhatian sama dia, selalu dukung dia gitu ya. Kita mulai lagi jejak cintamu di hatinya. I'm sorry I couldn't follow through with my promise. Oke. Sorry, ini kartunya ada 2, Sora ambil lagi ya. Ternyata kartunya ada yang double itu, Sora ambil lagi kartunya karena kata-katanya sama. Oke. Waktu bikin ke double ketulisnya. The thought of you still does things to me, ya. Tentang bagaimana cinta dia, perasaan dia tuh masih sering mikirin kamu. Karena gimana pun juga cinta kamu masih membekas di dia, ya. Jadi dia masih sering mikirin kamu, masih sering ngayalin kamu tentang kenangan-kenangan kalian bersama, tentang mungkin janji-janji yang pernah dia ucapin ke kamu, kesedihan dia bahwa dia ternyata tidak bisa memenuhi janji itu, gitu ya. Dan jadi gini loh, kangen campur merasa bersalah, dan bagaimana kamu itu sudah menyayangi dan mencintai dia sepenuh hati, itu yang terus-terusan kayak ada di dalam kepala dia gitu ya. Terus-terusan dia ngerasa kayak aduh, aku jadi kepikiran terus nih tentang kamu gitu ya, kalian suratnya di sini. Oke. Kita mulai lebih lanjut lagi, jejak cintamu di hatinya. Oke, jejak cintamu di hatinya. Ace of Swords. Five of Pentacles. Okay. Justice. Jejak cintamu di hatinya. Six of Pentacles. Wow. Dan Nine of Swords. Oke.
Orang ini sebenarnya ingin memulai sesuatu yang baru sama kamu, ya. Ingin kayak memulai lagi aja dari awal, ingin memulai juga komunikasi sama kamu, bicara sama kamu. Cuman di sini dia juga bingung gimana dia mau memulai percakapan lagi, mau bilang sama kamu kalau dia masih butuh rasa cinta kamu, rasa sayang kamu. Karena di dalam situasi di mana dia juga sedang dalam keadaan yang sulit, ya. Sedang dalam situasi finansial yang kurang baik. Ya, ternyata ini semakin membuat Sora yakin ya bahwa kuat sekali energi dengan masalah finansial, ya. Jadi dia merasa kayak mungkin dulu dia sudah terlalu sesumbar kayak aku punya tabungan kok, aku punya uang kok buat masa depan. Mungkin dia sombong, mungkin dulu dia sebelumnya mungkin punya pekerjaan yang bagus gitu ya, pekerjaan yang baik gitu ya, mungkin juga dulu boros. Ya sekarang tahu-taunya keadaan berbalik dan dia jatuh gitu ya. Jadi di sini dia merasa bahwa situasi sedang tidak kondusif. Jadi kalau seandainya ada kamu, dia bawa kamu ke dalam kehidupannya dia, yang ada kamu malah jadi dibawa susah. Nah dia juga ada kekhawatiran gitu loh ya, kayak ngerasa kayak takut kamu bilang dia kayak, oh kamu nyari aku kalau lagi susah, oh kamu nyari aku kalau udah butuh aja, kalau udah jatuh baru kamu nyari aku. Dan dia di sini merasa bahwa dia sedang menjalani karmanya dia, dimana karena apa? Mungkin dia pernah, yang tadi Sola bilang, karma macam-macam bentuknya gitu ya, karena dia mungkin buat salah sama kamu ya, mungkin janji-janjiin yang macam-macam tadi Sola bilang ya, mungkin janji secara finansial ataupun secara yang lain gitu ya. Sekarang dia harus membayar karmanya dengan keadaan dia yang sulit seperti sekarang. Mungkin dulu boasting, ngomongnya gede, tahu-taunya dia nggak bisa pegang omongannya dia, ya sekarang dia mendapatkan ya karma atas perbuatan dia atau perkataan dia sebelumnya. Kalau yang Sora lihat di sini ya. Jadi dia merasa bahwa ya udah gitu loh. Situasi sekarang aku sudah merasakan apa yang karma yang harus aku terima. Kalau yang Sora lihat di sini, dia mau maju itu juga banyak pertimbangannya ya. Apakah sekarang situasinya udah cukup balance? Apakah situasinya sekarang udah cukup baik untuk bisa maju gitu ya ke kamu lagi? Karena di sini itu banyak fokus untuk memperbaiki dulu keadaan finansial dia. Ya. Sehingga kalau keadaan finansial dia udah lebih baik, fokus dia kan jadi cuman ke kamu. Gitu loh. Kalau sekarang fokus dia banyak. Fokus dia udah mana harus bayar karma, udah mana keadaan lagi nggak bagus. Ingat ya, Sora juga bukannya berarti kita menyukuri orang yang kena karma, nggak boleh ya, itu nggak baik. Sora membacakan energinya, tapi jangan sampai teman-teman di sini Sahara yang kayak oke, iya Sora dia deserve, dia memang pantas untuk seperti itu. Kita nggak boleh, kita harus selalu positif ya, bukan berarti kita nyukur-nyukurin orang yang kena karma. Oke, aku Sora yakin kalian adalah orang-orang baik yang kalian juga mau memaafkan. Kalau Sora lihat di sini justru memang ya kasihan juga gitu loh di satu sisi ya. Jadi kita nggak boleh syukurin orang yang kena karma. Di sini kalau Sora lihat di sini orang ini banyak stres. Orang ini bahkan banyak kayak ngerasa kayak aku bahkan nggak tahu masa depan aku mau seperti apa gitu loh. Udah aku merasa bersalah sama kamu gitu ya, menyadari bahwa aku yang salah, banyak janji-janji yang tidak bisa aku tepati. Tapi ternyata aku juga masih butuh kamu, aku butuh support kamu, aku butuh kamu nemenin aku butuh kamu taking care aku gitu ya. Kasih tahuin aku pertimbangan-pertimbangan, tapi ya sekarang aku harus ngadepin semuanya sendiri gitu ya. Termasuk aku harus membayar karma aku karena apa yang sudah aku lakukan ke kamu gitu ya. Jadi hidupku dalam tanda kutip sulit seperti ini. Terus gimana aku mau memulai awal mula tuh sama yang baru tuh sama kamu tuh gimana gitu ya. Dia merasa kayak nggak punya harapan sama hal itu sih. Oke gitu ya. Jadi dia merasa kayak banyak kecewa, banyak nangis gitu. Jadi kenapa dia sekarang baru nyesel, ternyata cinta dan sayang kamu tuh dulu tulus sama dia, banyak mau bantuin dia, nggak perhitungan juga sama dia gitu ya. Sekarang mulai lebih lanjut lagi, apa sih jejak cintamu di hatinya dia yang ngebuat dia sampai begini? Tuh, the sun. Oke. King of Wands. Dan Five of Swords. Oke. Dulu kamu adalah orang yang selalu banyak positif ke dia. Banyak memberikan dia dukungan.
ya. Banyak membantu dia untuk kamu adalah orang yang jadi penyemangat dia. Kamu memberikan dia kebahagiaan, memberikan dia positivity, dukung dia gitu ya. Kamu juga sangat ceria gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu yang membekas di hatinya dia. Bagaimana kalau dulu tuh ada kamu, segala sesuatu tuh dia merasa kayak hangat gitu loh dirinya, bergairah, bersemangat menjalani hari-hari juga. Karena kamu juga orang yang bersemangat. Jadi itu membekas aja gitu, nggak ketemu sama orang yang ngebuat dia tuh merasa kayak bersemangat gitu loh, terus positif, karena kamu jadi motivasi untuk dia akan hal itu. Kamu juga jadi orang yang sering banget gitu ya kasih dia nasihat, ya, kasih dia masukan, kamu ngasih dia pesan-pesan kebijaksanaan. Kamu jadi orang yang juga paling berusaha mengerti dia, mendukung dia sama cita-cita dia, sama apa yang dia mau. Kamu motivasi dia untuk ngejar apa yang dia mau lakukan, ya. Jadi kayak kamu juga dukung dia untuk yuk bisa kerjain apa yang kamu mau kerjain, ya. Dan lebih berhati-hati. Kamu juga kadang-kadang bisa jadi gini ya, kamu kadang-kadang bisa jadi sosok yang sangat wise atau bijaksana ke dia. Kamu juga jadi sosok yang sangat dewasa ya buat dia. Kamu banyak memotivasi dia, kamu juga banyak memberikan dia inspirasi. Dan yang pastinya seorang melihat di sini bahwa kamu adalah sosok di mata dia, kamu setia ya dalam segala situasi. Ketika dia mungkin sedang susah, sedang sulit sebelumnya gitu ya, kamu pokoknya selalu ada buat dia ya. Kamu terus menyemangati dia, kamu ceria, kamu juga jarang komplain soal ini dan itu gitu ya. Nah, bahkan kamu juga sering mengalah sama dia ketika banyak perdebatan. Kamu tuh udah cukup paling berusaha ngertiin dia, sama egonya dia yang kadang-kadang nggak mau ngalah ya. Apa yang dia omongin semua harus dia yang paling benar. Ya kamu udah jadi orang yang ngalah aja meskipun banyak kesakitan yang dia lakukan untuk kamu. Jadi hal-hal itu yang membekas, yang apa ya, ngebuat dia itu kayak oh apa namanya, kamu tuh memang benar-benar sayang sama dia, kamu benar-benar care sama dia gitu loh ya. Sampai kayak kamu juga percaya kalau segala sesuatu bisa lebih baik sama dia. Jadi dia merasa kayak, dan dia juga punya perasaan passionate juga sama kamu gitu. Jadi hal-hal seperti ini sih yang lebih banyak apa ya, membekas gitu loh di hatinya dia kalau yang Sora lihat di sini. Jadi ya memang masih membekas sih, jadi jejak-jejak di hatinya dia gitu loh. Orang ini cuma bisa sekarang berharap bahwa dia bisa punya masa depan yang lebih baik sih gitu. Karena situasi sekarang kayak aduh sulit banget deh buat dia gitu. Karena terjadinya pada saat yang bersamaan semuanya gitu ya. Kita mulai ciri-ciri lebih lanjut. Oke. Ada Four of Wands, ciri-cirinya dia. Oke. Ada Queen of Wands. Oh. Dan nanti Three of Wands. Oke. Kalau yang Sora lihat di sini ada yang memang dia berada jauh dari kamu, atau memang ada long distance relationship di sini, ada possibility di sana ya. Dan di sini kalau yang Sora lihat dia masih berusaha melihat vision ke depan terhadap masa depannya dia. Jadi orang ini masih berusaha merencanakan masa depan hidupnya ke depan seperti apa. Di sini memang energinya rada terbalik ya, bisa vice versa. Jadi yang satu memang kamu sepertinya lebih divine maskulin, dia lebih ke arah divine feminin. Dia yang lebih lembut, dia yang lebih pasif, dia lebih sensitif gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, dia juga orang yang memang charming dan menarik dari segi tampilan luar ya. Memang orangnya menarik lah ya, good looking juga ya. Di sini ada yang bekerja dengan bidang wira swasta sendiri, berbisnis sendiri kalau yang Sora lihat di sini. Ada yang menjalankan event organizer, pesta juga ada yang berhubungan dengan pesta, misalnya menyewakan alat-alat pesta juga bisa, event organizer juga bisa. Ada yang melakukan, ada juga yang harus traveling selama pekerjaannya ya, jadi sering berpergian juga ada kalau yang Sora lihat di sini. Dan ada juga yang bekerja dengan kayak misalnya di tempat kafe juga ada, di bar juga ada juga yang kerja di tempat seperti itu. Orangnya juga penuh dengan passion ya, jadi memang orangnya cukup bergairah juga. Oke.
Orangnya juga percaya diri sebenarnya dan magnetik ya, jadi dia gampang untuk menarik lawan jenis kalau yang Sora lihat di sini. Dan ada yang di sini suka sama alam ya kalau yang Sora lihat di sini, dan ada yang homey person. Oke. Untuk astrologinya kita punya dikuasai oleh Aries, Leo, dan Sagittarius. Dicek Sun, Moon, Rising, dan Venus-nya atau sifat dari astrologi itu sendiri ya. Jadi ya orang ini ya memang sedang dalam situasi sulit sih yang Sora lihat ya. Jadi ketika dia sudah mungkin lebih better, kalau Sora sekarang masih pesimis banget sama masa depannya. Jadi Sora merasa bahwa dia belum punya keberanian dan power untuk datang ke kamu, karena dia mau lihat kalau situasinya dia di masa depan lebih baik, baru dia mungkin bisa datang ke kamu. Tapi artinya orang ini terus mengingat tentang kamu ya. Oke, untuk alfabetnya ada F, ada J, ada O, ada N, F, J, O, N, P-nya 2, Q, Z, dan R. Sedikit lagi, V, S, V. Oke, ini bisa inisial nama, bisa inisial kota, atau inisial tempat juga bisa ya. Misalnya dia berasal dari Jepara tapi sekarang sedang berada di Semarang, itu juga bisa. Bisa juga plat nomor kendaraan, misalnya 1893 VRQ gitu ya. Disesuaikan lagi itu untuk pilihan level yang pertama Sahara. Kalau mau tahu lebih lanjut atau mau baca yang lainnya bisa personal reading sama Sora di @sora_tarot Instagram. Yuk kita sekarang ke file yang kedua, let's go. Sekarang kita ke pilihan yang kedua untuk jejak cintamu di hatinya. Oke, ada kata-kata inspired. Oke, jejak cintamu di hatinya. Kita mau lihat, kalau Sora lihat di sini dari petunjuknya, orang yang masih merasakan bekas-bekas jejak-jejak cinta kamu di hatinya itu memang merasakan kamu itu bisa memberikan dia inspirasi, kamu itu bisa memberikan dia motivasi, kamu bisa memberikan dia semangat ya. Jadi kamu tuh kayak kasih dia banyak ide, kasih dia banyak kalau dia punya masalah kamu bisa memberikan dia kayak solusi dari masalahnya dia gitu loh ya. Misalnya dia jenuh, kamu yang jadi memberikan dia ide-ide yang gimana caranya biar dia nggak jenuh, biar dia nggak bosen gitu. Kalau yang Sora lihat ya, yang pertama ada jejak cintamu di hatinya. I know it might be too late by the time I figure things out. Ya, sekarang dia merasa bahwa sekarang terlalu terlambat ya. Mungkin orang ini sebelumnya tidak menyadari betapa kamu berarti buat hidupnya dia gitu ya. Sekarang baru setelah nggak ada, jejak-jejak cinta kamu itu terasa di hatinya dia. Ternyata kamu itu yang memberikan dia banyak ide, pikiran. Nanti tiba-tiba kalau diskusi sama kamu juga bisa jadi ketemu ide-ide baru, hal-hal baru, tahu hal-hal baru, pengertian-pengertian baru gitu ya. Jadi dia merasa bahwa mungkin sekarang sudah terlambat gitu ya. Setelah menyadari bahwa kalian sudah nggak sama-sama, mungkin kamu juga sudah ada yang lain gitu ya, atau kamunya juga udah happily move on gitu loh ya. Kita mau tahu lebih lanjut lagi. Dia merasa udah terlambat sih gitu loh. I'm afraid to take the next step right now. Nah, dan dia sekarang juga nggak berani untuk take next step. Artinya apa? Langkah berikutnya mungkin kembali ke kamu, terus habis itu mungkin ngomong lagi sama kamu, mungkin coba mendekati kamu lagi, ngomong sama kamu. Dia takut. Kalau yang Sora lihat di sini, karena dia merasa dia sudah terlambat gitu ya, semuanya sudah terlanjur berantakan, hubungan juga sudah berakhir gitu ya. Jadi mau gimana lagi gitu. Sora merasakan di sini juga mungkin ya, ada yang itu tadi Sora bilang ya, sudah ya memang mungkin sudah ada yang baru gitu ya, sudah ada orang baru atau memang sudah move on gitu loh. Oke. Berikutnya Sora mau yang ini. I can't take this anymore. Aku tuh sebenarnya udah nggak tahan gitu loh ya. Aku udah nggak tahan dengan situasi seperti sekarang, terpisah dari kamu, cuma bisa merasakan bekas-bekas perasaan kamu, cinta kamu di dalam hidup aku, jejak gimana ya, membekas gitu loh, berjejak gitu loh di dia gitu loh. Sebenarnya dan dia ngerasa kayak aduh, aku udah sebenarnya udah mau bilang aku udah nggak sanggup lagi loh ngadepin ini semua, aku udah nggak bisa gitu loh ya.
sebenarnya udah nggak tahan, pingin 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 ke kamu sebenarnya kalau yang solaris. Tapi ya itu tadi takut sih karena apa namanya, situasi segala sesuatunya udah beda sekarang, udah terlambat gitu loh. Kemarin mungkin kamu udah berjuang juga untuk dia, mencoba ngertiin dia, mencoba kasih dia kesempatan, mencoba untuk ngasih dia pengertian gitu loh ya. I'm really bad at commitment. Nah, orang ini ya memang ya salah satu yang membuat hubungan berakhir gitu adalah orang yang sangat buruk dengan yang namanya komitmen ya. Karena dia susah untuk jadi setia, dia susah untuk fokus ke kamu aja gitu loh ya. Jadi memang ada cenderung memang di sini ada yang cenderung memang cenderung player gitu ya. Jadi memang untuk yang namanya komitmen tuh susah buat dia. Untuk yang settle gitu dia takut sama tanggung jawabnya komitmen juga gitu. Kayak harus melakukan tugas atau kewajiban dia menjadi seorang pasangan tuh juga dia tidak bagus gitu loh. Dan dia menyadari dan ya sekarang udah terlambat gitu loh. Ya mau gimana pun juga cuma tinggal ngerasain bekasnya gitu loh. Jadi di sini memang ada apa ya, semacam tarik menarik di dalam diri, kayak dalam diri yang merasa kayak aku butuh kamu, aku cinta kamu, aku mau kamu gitu ya, tapi sekarang udah terlambat gitu ya. Tapi dia juga menyadari memang kesalahannya juga ada, salah satunya di dia yang dia tidak bisa berkomitmen gitu ya. Jadi ya karena kamu merasa bahwa dia nggak bisa komitmen, mungkin dia nggak bisa setia, atau dia juga nggak jelas mau arah masa depannya kemana gitu, kamu pun akhirnya ya mengambil langkah mundur gitu. Oke, fine, kita udahan gitu. Dan sekarang mungkin kamu juga sudah punya yang baru, tadi Sora udah bilang gitu. Dan ya sekarang cuma bisa apa maksudnya menyesali gitu loh ya. You really all I've ever wanted. Sekarang dia baru menyadari bahwa sesungguhnya kamu adalah yang segalanya sebenarnya dia inginkan gitu ya. Setelah kamu udah nggak ada gitu loh ya. Setelah mungkin udah deketin orang lain gitu ya, karena dia juga kan memang tidak bagus dengan komitmen, mungkin juga masih ada sisi waktu itu kepo, mau kenal sama orang gitu, mau tahu tentang orang lain. Setelah udah nyobain sama orang, udah kepo sana sini, sekarang baru menyadari bahwa enggak deh, kamu adalah satu-satunya yang aku mau gitu loh. Ya ternyata ya gini loh, ini sama kayak seperti, bukan aku menyamakan Sora dengan makanan ya, tapi perumpamaannya sama kayak kita tuh selalu ada satu restoran favorit, terus kita kepo, kita pengen nyoba-nyoba ke restoran lain gitu, karena katanya baru, enak segala macam gitu ya. Mungkin ada juga yang menunya sama gitu, tapi ujung-ujungnya bisa kita coba, wah disappointed, ternyata enakan memang tempat langganan kita yang legendaris itu gitu, yang selalu jadi favorit kita, ujung-ujungnya mau balik ke sana. Tapi sekarang udah terlambat. Kenapa? Ya karena tiap kali kita ke sana selalu penuh dan kita nggak kebagian tempat gitu loh. Karena orang-orang udah pada selalu ke situ terus, ngebukin terus dan sebagainya. Itu seperti contoh simpelnya ya. Jadi kamu seperti itu gitu ya. Setelah udah yang ketemu semuanya, baru dia menyadari, ah ternyata kamu adalah yang terbaik, yang paling aku mau, kamu segalanya yang aku inginkan. Ternyata masih berasa gitu loh ya, sisa-sisa jejak-jejak perasaan yang udah berlalu itu berasa sekali gitu. Kalau kamu tuh orang yang memang paling banyak memberikan dia itu tadi sih, dia merasa kayak sekarang kosong, nggak ada lagi yang memberikan dia semangat, nggak ada lagi yang memberikan dia solusi untuk di maju gitu loh, untuk membuat dia developing sebagai seseorang. I'm sorry I held myself back with you. Dan dia minta maaf. Jadi mungkin waktu itu kamu sudah menarik diri, dia pun menarik diri gitu ya. Jadi dia menahan dirinya dia gitu loh ya, untuk tidak maju ke dalam hubungan yang lebih serius sama kamu, karena dia memang buruk dengan komitmen. Sebenarnya di satu sisi bagusnya adalah dia menyadari, bagusnya dari dia ya, dia menyadari bahwa dia buruk akan komitmen itu gitu loh, makanya dia menarik diri gitu ya. Walaupun mungkin menarik dirinya ada yang mungkin ghosting, ada yang mungkin menghilang gitu ya tanpa kata, atau pergi gitu aja gitu loh. Tapi dia akhirnya sekarang cuma bisa yang kayak mana ya, sekarang baru nyesel, benar-benar nyesel, karena memang berasa sekali gitu ya kalau dia tuh tersiksa dalam tanda kutip tanpa kamu, cuma bisa merasakan sisa-sisa kenangan cinta sama kamu gitu. Oke, sekarang kita mau lihat lebih lanjut jejak cintamu di hatinya ya, yang masih membekas. Ada Four of Pentacles, Queen of Cups,
The Emperor. Knight of Pentacles. Dan Ten of Wands. Oke, kalau Sora lihat di sini ya, dia yang merasakan jejak-jejak cinta kamu di hatinya dia. Ya, dia sebenarnya ingin punya keinginan supaya hubungan itu bisa balik lagi. Hubungan itu bisa terus bertahan seperti sebelumnya. Gimana sih? Balik seperti sedia kala gitu ya, seperti dulu gitu loh ya. Ya bisa nggak sih balik seperti nggak ada perubahan apa-apa gitu ya, karena dia merasakan bahwa kamu banyak menjadi sosok yang mencoba mengerti dia, sosok yang mencoba untuk dibalik semua masalah dia, kamu jadi pendengarnya dia, kamu jadi orang yang ngasihin solusi, kamu jadi orang yang lemah lembut dan bersabar sama dia gitu ya. Di sini juga dia dia juga merasakan kamu juga adalah orang yang memang tipikalnya lembut ya, sehingga wajahmu pun menurut dia wajah kamu itu lembut gitu. Sehingga kamu tuh dia memberikan ketenangan juga sama dia gitu ya. Jadi kayak ngebuat dia ngerasa kayak tenang atau merasa nyaman atau merasa aman, itu juga yang terlihat gitu ya. Jadi kayak dari dalam diri dia itu merindukan itu semua, merindukan perasaan aman dan nyaman, punya seseorang yang bisa memberikan perasaan itu gitu ya. Jadi kayak orang yang kalau nggak diomongin banyak pun udah ngerti gitu loh. Artinya kamu sangat understanding gitu loh ya buat dia. Jadi dia ngerasa bahwa aku nggak usah banyak ngomong sama kamu. Ketika ada masalah dan sebagainya, kamu jadi orang yang paling memahami. Kamu akan langsung mengerti buat dia. Dan di sini juga terlihat bahwa kamu adalah orang yang ada di balik pekerjaan dia. Artinya kamu juga ada yang mensupport dia dari segi kerjaan dia, nyemangatin dia gitu ya. Mungkin ada yang sedang berusaha untuk membangun finansialnya dia gitu ya, membuat dirinya dia untuk lebih settle gitu ya. Mungkin banyak juga yang harus menanggung beban-beban yang lain gitu ya, termasuk paling berat sih beban finansial ya, mungkin harus menanggung keluarga dan sebagainya. Nah, kamu jadi sosok yang juga mendukung dia, kayak ayo kamu bisa memotivasi dia untuk kerja, memotivasi dia untuk bisa lebih bersemangat gitu ya. Kamu juga orang yang maksudnya memberikan dia kayak jadi sosok yang kamu lemah lembut tapi kamu juga tegas gitu. Jadi kamu mengajarkan nilai ketegasan juga sama dia nih. Yuk, kamu bisa jadi orang yang tegas gitu ya. Jadi orang yang harus berani gitu ya. Mungkin sama ini dia orang yang worry, gampang takut gitu. Tapi di satu sisi ya, nah, sikap dia yang tidak tegas itu termasuk salah satunya memang tidak bisa berkomitmen kan. Bahkan dia tidak bisa mempercayai dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa mempercayai? Gimana kamu mau percaya dia aja nggak bisa mempercayai dirinya sendiri gitu kalau yang Sora lihat di sini. Dan sekarang dia baru ngerasa kayak aku nyesel karena ternyata kamu sekarang sudah punya seseorang yang mungkin lebih tegas gitu ya. Jadi kamu tuh sekarang sudah punya seseorang dalam hidup kamu yang bisa lebih tegas, lebih mau memperjuangkan kamu, orang baru yang masuk ke dalam kehidupan kamu gitu ya. Sehingga yang lebih bisa diandalin, lebih bisa ngebuat kamu ngerasa nyaman gitu. Istilahnya kalau selama ini dia merasa bahwa ya memang dia menyadari diri dia itu kurang bisa diandalkan gitu loh, karena kurang tegas tadi gitu. Dan orang yang baru ini dia menyadari adalah orang yang kayak lebih gimana ya, kayak lebih layak gitu loh untuk lebih oke dari dia gitu loh, dari banyak hal, lebih bisa mau memperjuangkan, lebih kooperatif, lebih berani, lebih dewasa gitu ya, lebih segala-galanya dari dia, orang yang baru kamu yang masuk dalam kehidupan kamu. Sehingga dia mau datang ke kamu juga nggak gimana ya, mau nyaingin orang yang baru itu berat gitu loh ibaratnya. Kenapa? Ya karena orang itu sudah lebih punya banyak hal yang bisa worth it gitu. Istilahnya kalau disuruh milih kamu sama dia, ya dia merasa bahwa kamu pasti akan pilih orang itu dibandingkan aku gitu. Terlalu banyak hal yang
bermasalah dari diriku. Dia menyadari gitu bahwa dia itu punya banyak masalah dengan komitmen, masalah dengan ketidaktegasan dia. Bagaimana tuh habis itu dia merasa dia juga punya banyak tanggungan tadi gitu loh ya. Sehingga dia merasa bahwa dari banyak aspek dan banyak sudut, aku itu adalah seseorang yang memang malah kalau kamu ambil akan memberikan banyak beban buat kamu gitu loh ya. Jadi kayak dia udah keburu ngerasa kayak ada energi kayak lelah, keputusasaan gitu loh ya. Walaupun di satu sisi dia ingin bisa mengambil kamu kembali, dia ingin bisa mengambil semua kesalahan dia kembali. Dia sih kayak, aduh aku harus nanggungin semua kesalahan aku, nggak apa-apa sih gitu loh. Kalau yang surat dia ingin menanggung kembali semua kesalahan dia atau perilaku dia, tindakan dia yang nggak cocok sama kamu. Tapi sekarang gimana gitu? Karena kalau yang suara lihat di sini juga ada dari kamu yang mungkin juga sudah tegas bersikap untuk yang kayak oke, kita udahan. Aku mau sama seseorang yang juga mau memperjuangkan aku, mau mempertahankan aku, ya. Ya dia menyadari kalau dia nggak punya itu semua gitu loh. Apa yang mau dipertahankan, orang kamu aja berkomitmen aja nggak mau gitu kan, menurut kamu gitu kan yang kamu mau sampaikan ke dia. Jejak cintamu di hatinya. Oke, apa sih yang ngebuat ngejejak? Page of Swords. The Empress. Wow. Three of Wands lagi. Oke. Kalau yang Sora lihat di sini, kamu itu adalah sosok yang sangat buat dia itu sangat nurturing dia. Ada yang di sini memang keibuan atau kebapaan, artinya memang men-taking care dia dengan sangat baik. Kamu juga orang yang cukup sensual gitu loh ya. Jadi memang sex appeal juga ada, orangnya juga cantik dan ganteng gitu ya. Menarik gitu ya kalau Sora lihat di sini ya. Sosok yang juga anggun itu nggak cuma buat cewek, cowok juga bisa anggun, elegan gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Kamu juga orang yang pintar, cerdas gitu ya. Makanya kalau Sora lihat di sini pintar dan cerdas ini juga memberikan dia inspirasi, banyak pikiran untuk memotivasi dia gitu ya. Kamu juga orang yang sering kasih dia masukan ya, masukan gini loh. Kamu mencintai dia, kamu menyayangi dia, tapi kamu juga jadi orang yang membentuk dia, orang yang kasih dia kayak masukan, ngebuat dia untuk kayak lebih bisa berpikir kritis gitu ya. Jadi ini lebih daripada cuma sekedar cinta-cintaan aja, tapi lebih kepada ternyata passion atau hasratnya dapet, tapi dari pola pikir juga dapet ya, kejelasan untuk hubungan itu juga dapet gitu ya. Di sini juga dia merasa kamu orang yang sangat mudah untuk beradaptasi ya. Kamu itu orang yang kamu mau belajar gitu loh. Sehingga dia ngerasa tuh terinspirasi sama kamu aja orangnya mau belajar, kamu aja orang yang gak gampang nyerah gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Dan di sini juga kamu orang yang berpikir tentang ke depan itu mau seperti apa sih. Kamu orang yang punya ke depan tuh punya perencanaan. Nah, perencanaan ini yang ngebuat dia tuh terinspirasi gitu loh. Kalau kamu tuh bisa mikir jauh ke depan gitu loh. Kamu tuh orang yang bisa diajak kerja sama, kooperatif juga gitu loh. Kamu juga sering support dia, kamu sering mendukung dia gitu loh ya. Meskipun memang mungkin ada yang hubungannya sedang jarak jauh atau sedang berjauhan, kamu banyak support dia dari jauh, kamu banyak dukung dia dari jauh gitu loh ya. Berada di balik orang yang berada di balik segala keberhasilan dia kalau yang Sora lihat di sini ya. Jadi kayak sosok penting sih dalam hidupnya dia. Jadi dia seperti kehilangan seorang ibu atau ayah dalam hidupnya, teman untuk diskusi dalam hidupnya gitu kan, partner untuk loversnya juga ada gitu. Itu yang dia rasakannya. Ciri-cirinya dia ada Knight of Wands, King of Pentacles, Ace of Wands. Dari tadi keluarga Wands ini keluar terus ya. Di sini terlihat bahwa dia adalah
orang yang penuh dengan karisma sebenarnya. Orangnya itu antusias juga gitu, dan orang yang dia sering itu bertindak dulu baru dipikirkan kemudian. Jadi orangnya memang agak terburu-buru gitu ya. Terus habis itu di sini juga orangnya sebenarnya punya selera humor yang baik ya. Orangnya ada yang atletis, suka olahraga. Jadi memang ada yang juga bekerja dalam bidang olahraga ya. Di sini kalau yang Sora lihat memang orang yang seorang pekerja keras sebenarnya ya. Ada yang di sini Sora lihat pemilik usaha sendiri, ada yang profesional juga gitu ya. Dan orangnya punya sisi kepemimpinan. Ya, ada ambisi juga dalam hidupnya dia gitu ya. Jadi secara konsisten dia ingin selalu memulai segala sesuatu yang baru. Jadi memang orangnya itu memang mungkin ada sisi kayak kepingin terus ada yang baru. Nah makanya sisi yang pingin terus ada yang baru itu yang kemarin membuat dia juga salah satunya mungkin sulit untuk berkomitmennya di sini kalau yang Sora lihat di sini ya. Dan idenya banyak, pikirannya banyak, dan itu semua juga salah satunya adalah dari kamu ya. Untuk bidang pekerjaan juga ada yang bekerja untuk real estate, bangunan tuh juga ada. Real estate itu perumahan kayak gitu. Terus habis itu ada yang punya bisnis sendiri, ada yang jadi engineers, ada yang berhubungan dengan finansial atau keuangan, investasi juga ada, yang kerja di bank juga ada. Apapun itu ya, mau cuman kerja di banknya jadi OB juga tetap aja kan kerjanya di bank gitu. Ada sisi optimis, bersemangat di dalam dirinya dia juga kalau yang Sora lihat di sini. Oke, sekarang kita mau lihat untuk astrologinya. Di sini kita punya Aries, Leo dan Sagittarius, dan Capricorn, Taurus dan Virgo. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri ya. Sekarang kita mau lihat untuk alfabetnya buat inisialnya. Ada S, J, ada SJ, A, E, F, T, A, C, T-nya ada 2 strong, B, J-nya ada 2 strong, K, dan S-nya ada 2 strong. Oh, K-nya juga ada ini nih, 2 strong. Ya. Dicek itu bisa berarti nama depannya dia, nama belakangnya dia, nama dari mana dia berasal gitu ya. Saya tambahin dikit lagi. Oh, ada E-nya ada 2 nih strong, R, U dan I. Terus bisa juga namanya di mana dia berasal, kota juga bisa, negara juga bisa gitu ya. Misalnya dia orang Brebes tapi sedang berada di Solo, itu kan juga bisa ya. Dan bisa juga plat nomor kendaraan misalnya 8932 ETT gitu ya. Dicek aja lagi. Oke, Sarah itu untuk file yang kedua. Terima kasih sudah menyaksikan. Untuk mau tahu ini lebih lanjut atau mau konsultasi yang lain, silahkan ke Instagram Sora @sora_tarot. DM aja ya. Let's go ke pilihan ketiga. Oke, Sarah, sekarang kita ke pilihan yang terakhir, ada trap ya. Jadi orang ini ya yang masih merasakan jejak-jejak cintamu di hatinya, memang masih terjebak oleh cinta sama kamu, masih terjebak oleh perasaan dia sama kamu. Jadi memang orang ini ya belum move on ya kalau yang Sora lihat dari kamu. Oke. Kita mau lihat dulu dari yang pertama. I still remember the good times we shared ya. Jadi orang ini memang belum bisa move on. Tadi kan yang Sora udah bilang, orang ini nggak bisa move on, masih ingat-ingat terus kenangan dia sama kamu gitu ya, memori-memori dia sama kamu. Jadi memang ya belum bisa move on sih, karena sudah terlalu banyak kenangan kalau yang Sora lihat di sini ya. Jadi mungkin pada saat sama-sama melakukan banyak hal yang sama-sama gitu loh ya. Kita mau lihat lebih lanjut. Even though I don't show it, I am sorry for how things went between us. Ya. Dan dia itu, meskipun dia tidak menunjukkan sama kamu kalau dia itu masih belum move on sama kamu, masih mikirin kamu, dia tidak nunjukin gitu ya. Tapi dia sebenarnya juga merasa, dan di sini ada perasaan bersalah, mungkin berakhirnya hubungan yang tidak baik kalau yang Sora lihat di sini ya. Jadi ya memang dia mau minta maaf juga, meskipun dia tidak menunjukkan secara langsung kalau dia itu masih belum move on dan merasa bersalah sama kamu ya. Kita mau lihat
jejak cintamu di hatinya. You're the only person who truly gets me. Ya, jadi meskipun hubungan tidak berjalan gitu ya, atau mungkin kalian dulu sebelumnya mungkin ketika sama-sama mungkin banyak ribut, banyak salah paham, banyak macam-macam gitu ya. Tapi dia merasa kamu adalah orang satu-satunya yang paling bisa mengerti dia, orang yang paling bisa memahami dia, orang yang paling bisa mengambil hati dia gitu loh. Kayak nggak ada orang lain yang bisa, dia merasa kayak nggak ada orang yang bisa masuk ke dalam hatinya dia seperti kamu. Kalau yang Sora lihat di sini, ya jadi ya memang kamu sih yang bisa masuk ke dalam hatinya dia gitu ya. Okay, there are still so many unsaid things between us. Ya, jadi kalau Sora lihat di sini, ya orang ini memang punya masih banyak unek-unek sekali yang belum bisa dia sampaikan ke kamu. Jadi memang ada unfinished business di antara kalian. Mungkin ya kemarin itu belum mau udahan tapi belum ikhlas. Terus habis itu mungkin ada yang pergi tanpa penjelasan, jadi masih terus penasaran gitu loh. Jadi kalau yang Sora lihat di sini, jadi memang ya kemarin udahannya ya gimana ya, udahannya itu memang banyak unek-unek yang belum selesai, masih banyak kayak mungkin ada yang belum ikhlas tapi udahan selesai gitu loh. Jadi memang banyak hal sih gitu, memang ini harusnya diselesaikan dulu nih kalau yang Sora lihat ya. You are special to me even though I told you otherwise. Dan dia merasa kamu sebenarnya adalah orang yang spesial. Mungkin ketika dia marah dia ngomong hal yang lain yang kayak, enggak, aku bisa tanpa kamu atau apa sih gitu kan. Atau aku udah gak butuh kamu, aku udah gak sayang kamu, aku udah gak cinta kamu, aku udah lupain kamu dan sebagainya. Ya, sebenarnya di dalamnya ya nggak kayak gitu. Kamu sangat spesial dan buktinya sekarang malah tertrap dan nggak bisa keluar, nggak bisa lupain kamu, masih terus teringat tentang kamu. Jadi masih terperangkap ya dengan memori tentang kamu sih kalau yang Sora lihat di sini ya. Jadi gimana nih? Jadi ini putus yang menggantung kalau yang Sora lihat ya, putus yang nggak jelas gitu. Jadi memang akhirnya belum bisa move on dan masih terperangkap pikirannya tentang kamu gitu loh. Bentar ya. You are never far from my mind. Dan orang ini akhirnya jadi selalu memikirkan kamu. Pikirannya nggak jauh-jauh dari mikirin soal kamu terus gitu. Ya karena memang pikirannya masih terperangkap kan. Jadi masih merasakan kenangan-kenangan cinta sama kamu, jejak-jejaknya masih berasa, residu-residunya masih berasa. Bahasanya residu. Jadi kayak Sora tuh ngerasanya kayak ngebacanya aja tuh ya energi orang bingung gitu loh, yang kayak ini gimana ya, udah selesai tapi hubungan nggak jelas selesainya gimana gitu ya. Terus habis itu di sini juga banyak hal yang nggak terucapkan dengan jelas gitu loh, segala sesuatunya gitu loh. Oke, kita mulai dulu ya jejak cintamu di hatinya. Knight of Cups, Six of Swords, Three of Cups, Ten of Cups, Ten of Wands lagi. Oke. Kalau yang Sora lihat di sini ya, orang ini memang sudah fix ya, dia itu memang masih kepingin punya perasaan sama kamu, pingin kayak balikan ke kamu. Sebenarnya kalau yang Sora lihat di sini masih ada perasaan kayak kepengen lah sama kamu lagi gitu kalau yang Sora lihat di sini. Kenapa? Karena di sini ada diri itu kayak belum bisa move on gitu loh. Diri itu masih terus-terusan kepikiran soal kamu gitu. Karena masih ada
perasaan sayang, masih ada perasaan cinta gitu ya. Dia masih kepingin mencoba untuk menawarkan untuk balik sama kamu kalau yang Sora lihat di sini. Karena dia merasa bahwa kamu adalah orang yang paling bisa mengerti dia. Orang yang sama ini dia mau gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Karena sekarang baru merasakan bahwa sulit untuk move on, sulit untuk melupakan. Kayak udah mencoba untuk transisi, coba untuk keluar gitu ya, mencoba untuk kayak kan di sini dia jadi banyak apa ya? Dia merasa banyak kesedihan sebenarnya kalau yang Sora lihat di sini, masih banyak kepikiran soal kamu. Ya, ada yang di sini mencoba juga untuk apa namanya? Menghabiskan waktu sama temennya, ada yang merasa juga mungkin kumpul-kumpul sama temen, mencoba untuk kenal orang baru lagi, yang lain. Cuman ujungnya tetap merasa apa ya, merasa kayak cuman seneng-seneng gitu aja gitu loh. Jadi kalau yang Sora lihat di sini, ada yang mencoba untuk mencari pelarian gitu ya, dengan ya udah deh, kumpul-kumpul sama teman-teman aku aja, aku keluar aja, aku happy aja. Di sini juga mungkin ada yang jadi minum-minum gitu loh ya, party-party, ada juga yang seperti itu misalnya kalau yang Sora lihat di sini. Tapi ternyata itu tidak membuat dia bisa keluar melupakan kamu. Karena itu cuma pelarian aja ternyata dari itu semua gitu ya. Hanya berusaha mencari ketenangan sesaat aja kalau yang Sora lihat di sini gitu. Jadi kayak memang tetap aja dia merasa di dalam dirinya itu ada perasaan hampa, ada perasaan kosong, ada perasaan kayak kehilangan gitu loh ya. Kenapa? Karena ya memang banyak hal-hal yang belum tersampaikan lah ya. Masih banyak diri itu belum kepikiran gitu loh, masih terus mikirin kamu. Karena di sini salah satunya memang kemarin kalau yang Sora lihat di sini, hubungan itu kan sudah tahapnya sebenarnya sudah cukup serius ya. Ada yang sudah punya perencanaan, kalian tuh sudah punya perencanaan sampai kayak pingin mungkin apa namanya, mau married, mau happily, mau punya family, mau sama-sama gitu ya. Ya jadi memang udah serius gitu loh kalau yang Sora lihat di sini, udah serius. Jadi di sini tuh memang dia belum bisa merelakan kamu kalau kamu harus sama yang lain. Kalau nanti sampai kamu ternyata kalau kamu nanti ternyata sama yang lain tuh dia belum siap kalau yang Sora lihat di sini ya. Karena memang masih banyak hal sih yang belum tersampaikan di sini. Banyak hal yang unek-unek belum disampaikan, segala resah gelisahnya dia. Bagaimana apa namanya kamu juga apa namanya memberikan dia perasaan merasa terpenuhi gitu ya. Jadi kayak gimana ya, dia merasa kayak ada sih di diri tuh kayak sisi kayak gimana nih, aku tuh kayak terus-terusan kepikiran kamu. Sampai teman-teman dia juga mungkin kemarin udah ngomong kayak udahlah lupain aja, nanti ada yang baru kok gitu loh ya, nanti juga bisa bikin kamu happy. Tapi dia balik lagi kayak ujung-ujungnya ya down lagi, ujung-ujungnya tetap pengennya kamu lagi gitu loh, terperangkap cintanya. Jejak cintamu di hatinya. Di sini ada Emperor ya, jejak cintamu di hatinya. The Chariot. Apa sih yang berjejak di hatinya? The Hermit kan. Kamu, nah ini nih yang Sora lihat ya. Memang ada di sini yang memang punya ada semacam ikatan dari masa lalu ya. Jadi memang kalau yang Sora lihat ada yang memang mungkin di past life juga mungkin sama-sama, ada juga mungkin gitu ya. Atau dari periode memang masa lalu, artinya memang sudah lama bersama kalau yang Sora lihat di sini. Jadi di sini kayak kamu adalah orang yang banyak memberikan dia itu support, banyak memberikan dia itu apa namanya, kamu jadi orang yang selalu nemenin dia ketika dia ngerasa kesepian gitu ya. Jadi jiwa dia itu seperti kayak balik lagi nyariin kamu gitu loh, kepingin kamu lagi karena merasa kesepian ya. Di sini kayak jiwa dia itu gimana sih rasanya kalau jiwa kita itu kayak ada yang kosong, itu yang dia rasain gitu. Kayak selalu kepingin balik lagi ke kamu gitu loh. Kayak gimana ya, aneh rasanya. Dia susah ngejelasin dengan kata-kata, tapi yang pasti karena kamu juga adalah jadi sosok yang banyak mengajarkan dia untuk bisa, kamu tuh jadi sosok yang lebih tegas ya.
buat dia. Kamu malah yang bersifat divine masculine ya, kamu yang bersikap kayak lebih mengarahkan juga, mengayomi juga kalau yang Sora lihat di sini gitu. Jadi kayak kamu banyak melindungi dia juga, menjaga dia juga, ngasih tauin dia juga banyak hal. Kamu lebih punya banyak pengalaman, jadi kamu banyak bimbing dia. Jadi ketika sekarang ditinggal, ngerasanya kayak getting lost ya. Dan kamu itu punya banyak kamu punya banyak tahu banyak hal, sehingga kamu sering sharing juga sama dia gitu loh, ngasih tauin dia. Jadi kamu mendukung dia bukan cuma secara perasaan, kamu juga ngasih tauin dia bahwa kayak hidup ini nggak cuma soal masalah perasaan, hidup ini bagaimana soal masalah perjalanan kita sama-sama, kita belajar, ayo kita maju sama-sama, kamu harus jadi orang yang berhasil, kamu harus jadi orang yang kuat ya. Jadi kamu jadi orang yang ngebuat dia itu ngerasa bahwa dia harus banyak belajar gitu. Kamu tuh membuat diri dia tuh banyak belajar gitu. Jadi ada di sini sisi semacam kamu tuh bisa jadi semacam guru untuk dia ya, mengajarkan banyak hal. Jadi ketika kamu nggak ada, dia merasa kehilangan orang yang membimbing, kehilangan orang yang mampu mengerti dia, mampu untuk kayak memahami dia banget gitu. Dan mampu ngebuat sama kamu itu dia merasa terlengkapi, sama kamu tuh dia merasa bahwa kalian balance gitu loh ya. Jadi pengetahuan kamu, apa yang kamu tahu, dukungan kamu ke dia gitu loh ya, dan support kamu ke dia membuat dia itu merasa bahwa dia tidak sendirian gitu. Mungkin di sini banyak yang mengalami masalah dengan dia, punya masalah dengan kegelisahan, punya masalah dengan kesepian, punya masalah dengan kesendirian, orangnya nggak bisa ditinggal sendiri gitu ya. Sekarang ketika sama kamu gitu ya, sudah nggak ada lagi, dia balik lagi untuk merasa seperti itu gitu ya. Bahkan di sini ada yang jadi menarik diri kalau yang Sora lihat ya. Padahal di sini dia sudah punya banyak impian, punya banyak harapan sama kamu. Khusus yang ini Sora ada tambahan ya, khusus pelang ini Sora mau tahu nih. Belum kelihatan di sini, Sora mau lihat kenapa kalian udahannya gitu ya. Khusus yang ini Sora tambahin. Oh, banyak argumen, banyak ributnya, banyak berantemnya, sehingga kalian tuh banyak salah pahamnya gitu loh ya. Di sini banyak hal yang ngebuat kalian tuh jadi sering banget ribut gitu loh. Jadi gini, dekat ribut, jauh kangen dan membutuhkan. Nah, kesalahpahaman ini, ego diri yang masih tinggi dari masing-masing yang membuat hubungan ini jadinya berakhir gak jelas, unek-unek. Ada yang mungkin ngerasa sakit hati, ngerasa marah dengan situasi yang ada. Kalau yang Sora lihat ini ya memang harusnya balik ya, balik. Mungkin kalau memang yang sedang saling blok-blokan, coba saling di-unblock dulu, diselesain dulu segala unek-uneknya gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, dia akan mungkin nyari nggak di poin yang sudah sangat mentok dan terdalam, dan ngerasa udah kayak nggak ada jalan keluar lain lagi selain dia harus nyelesain sama kamu, baru nanti nyari ya. Tapi kalau enggak, terus akan dengan egonya karena dia merasa diri dia benar gitu. Kalau yang sholat di sini nanti akan datang waktunya itu gitu ya, untuk meluruskan gini. Karena gini, diri itu dua-duanya dia tuh masih ngerasa kayak diri dia benar gitu loh. Kalau yang Sora lihat di sini tuh kan, dia yang energinya divine feminine ya. Queen of Pentacles, Six of Pentacles ya, pantas keras kepala ya. Namanya aja tanah nih banyak. Wow, ada sebentar, ada dua, nggak Sora ambil dulu biar adil. Temperance, oke. Orang ini ya memang sedang berusaha untuk belajar jadi lebih sabar ya, karena memang orangnya ada yang nggak sabaran kalau yang Sora lihat di sini ya. Jadi memang berusaha untuk lebih sabar. Dan di sini juga orangnya cukup energinya divine feminine ya. Oke, untuk bidang pekerjaan ada yang bersifat dengan bekerja dalam bidang investasi, ada yang bekerja dengan keuangan juga kalau yang Sora lihat di sini, dan ada yang memang punya bisnis sendiri yang berhubungan dengan keuangan. Ada yang jual beli juga, jual beli jual beli tanah juga ada, jual beli rumah juga ada. Ya. Dan di sini juga terlihat bahwa orangnya itu sangat menjunjung tinggi harus adanya kesetaraan ya. Jadi dia kalau seandainya ada sesuatu yang jomplang tuh pasti dia akan
nggak happy gitu yang kalau Sora lihat di sini ya. Nah, di sini juga ada orang ini punya banyak kebiasaan juga ya kalau yang Sora lihat di sini. Dan di sini juga orang yang punya banyak kreativitas ya. Dan juga dia ada yang menjalankan memang bisnis sendiri, dan memang ada yang suka menanam gitu ya, atau usahanya dalam bidang tanaman juga bisa, perkebunan juga bisa, tanam-menanam yang berhubungan dengan itu. Sedang belajar untuk sabar ya, karena memang orang ini punya masalah dengan kesabaran gitu ya. Jadi semoga nanti kalau sudah lebih mereda dari pelariannya, akan mencoba mencari ke kamu, balik ke kamu, terserah mau diterima atau tidak ya. Cuma kalau yang Sora lihat di sini ada keinginan untuk kembali ke kamu kalau yang Sora lihat di sini. Tapi itu tadi, dengan kalau seandainya memang kamu pun masih available ya, dia menyadari juga mungkin kan kamu sudah cari seseorang yang serius untuk relationship yang serius, pernikahan dan sebagainya. Jadi dia tidak ingin, dia menyadari gitu bahwa kamu sudah cari yang fokusnya jauh. Oke. Untuk astrologinya di sini kita punya Sagittarius dan ada Capricorn, Taurus dan Virgo. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Oke. Untuk alfabetnya G-nya 2, C, K, R, D, D-nya 2, G-nya 2, L, S, U, P, A, dan V ya. Dicek nama tengah, nama belakang atau namanya mengandung alfabet ini ya, Sahara ya. G-nya tuh strong tuh, D-nya 2 ya. Dan ini bisa juga artinya inisial nama, bisa juga inisial dari mana dia berasal gitu ya. Terus habis itu di mana dia sekarang sedang berada. Misalnya dia orang Derawan tapi sedang berada di Cikampek, itu kan juga bisa ya. Bisa juga plat nomor kendaraan misalnya 9833 SLD gitu. Disesuaikan lagi ya, Sahara. Oke, ini untuk 3 buah pilihan kartunya. Kalau mau tahu yang ini lebih lanjut atau mau konsultasi yang lain, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot ya, jangan DM. Dan Sora minta maaf atas kekurangan atau kesalahan kata dalam membaca, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Dan jangan lupa dukung Sora di semua platform yang ada, di TikTok, Instagram, dan di YouTube ini. Nontonin semua videonya karena timeless reading. Jangan lupa untuk terus bahagia, berpositif thinking, dan melakukan hal-hal baik dalam hidupmu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Bye.